Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show-nya kita. Kita perdana banget nih ya. Perdana banget kita akan mendatangkan tour leadernya kita dari Samira Travel. Oke. Untuk di siang ini ya, di siang ini kita akan membawakan tema yaitu menuju tanah suci dengan aman dan nyaman ya. Nanti kita akan perkenalkan di samping kita ya. Nanti ada tour leader yang akan membawa kalian yang mau ke rumah Allah nih ya. Insya Allah siapa tahu tahun ini kalian semua bunda-bunda akan berangkat ya. Kita perkenalkan dulu di samping kita, silahkan Ibu, ada siapa? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Anggi, Masya Allah. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa hadir di sini ya, di suasana siang yang cerah ini. Insya Allah untuk berbagi informasi ya, supaya teman-teman semuanya yang sudah rindu banget ke Tanah Suci, rindu banget ziarah ke Baitullah, bisa dimudahkan. Jadi lebih percaya diri karena tahu bahwa nanti perjalanan umrohnya akan aman dan nyaman bersama Samira Travel. Begitu Pak Anggi. Oke, Bu Dina ya. Untuk di siang ini aku mau banyak pertanyaan Ibu Dina. Boleh. Siap. Kita akan tanya-tanya dulu ya, tanya-tanya sama Bu Dina seputar umroh di Samira. Oke. Sebelumnya selamat datang Ibu Dina sebagai inspiratornya ya, sebagai TL-nya atau tour leadernya di Samira nih. Pertanyaan yang akan aku ucapin dulu di pertama ini, apa yang membuat Bu Dina begitu bersemangat untuk membantu jamaah umroh nih Bu? Bisa jelaskan yuk ke teman-teman semua. Ya, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau ditanya motivasi saya, nomor satu adalah saya itu merasakan ketenangan yang luar biasa berada di Tanah Suci Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi saya umroh pertama itu bersama Samira Travel itu sejak dari keberangkatan selama proses ibadah dan sampai pulang lagi itu begitu dimuliakan. Pelayanannya luar biasa. Dan berikutnya saya kepengen bagikan pengalaman saya tadi kepada sebanyak mungkin umat Islam yang ada di Indonesia bahkan dunia. Kenapa? Karena saya seringkali mendengar juga ada orang kok berangkat umroh tapi loh kok saya nggak dapat pengalaman yang menyenangkan ya? Ya wis cukup sekali aja gitu. Itu ada yang begitu. Loh, berarti kan istilahnya kurang mendapatkan makna dari ibadah umrah itu sendiri ya Mbak Anggi ya. Padahal kalau kita mau benar-benar merasakan indahnya Tanah Suci, indahnya Masjidil Haram, rasa haru syahdunya kita berada di Raudhah, khusyuknya kita berada di depan Ka'bah di pelataran Masjidil Haram itu, Masya Allah, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dan saya bilang Mbak Anggi, bohong kalau orang bilang begitu kita berangkat umroh tuh rindunya terobati. Bohong Mbak Anggi. Kenapa coba? Karena begitu kita sekali saja ke sana, rindunya semakin menjadi-jadi. Ini beneran, ini pengalaman saya sudah 4 kali umroh, rindunya tambah lagi. Jadi mau ke sana lagi dan lagi. Ini yang menjadi pengalaman saya, motivasi saya. Makanya saya kepingin ngajak sebanyak mungkin orang untuk umroh bersama Samira Travel, karena umrohnya insya Allah aman dan nyaman. Masya Allah. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua ya Bu Dina ya. Boleh. Bagaimana nih untuk Bu Dina membantu jamaah umroh mempersiapkan diri sebelum ke Tanah Suci? Ya, pertanyaan bagus ini. Nah, nomor 1 ya, sebelum kita mengajak jamaah ke Tanah Suci, mendampingi jamaah ke Tanah Suci, kita persiapkan dulu Mbak. Yang kita persiapkan tidak hanya sekedar spiritualnya saja ya, tapi juga secara fisik, secara mental. Jadi saya begitu jamaah mendaftar ke saya itu, saya biasanya langsung masukkan ke grup. Nah, saya masukkan grup tuh saya berikan edukasi ya, saya berikan motivasi, bahkan ilmu-ilmu update informasi terkini saya berikan. Kenapa? Kalau jamaah itu ngerti ya, kenapa tuh kok saya harus umroh begitu? Itu kan memaknainya berbeda ya. Jadi beda dengan orang yang ya udah umroh berangkat aja begitu, dengan yang kita persiapkan ibu nanti banyak baca doa, ibu tandanya rindu itu kita meneteskan air mata. Kalau malam kita malah nggak bisa tidur tuh berarti benar
Kenapa? Berarti sudah manggil-manggil ke Baitullahnya. Ini yang luar biasa. Nah, secara fisik saya ajak jamaah untuk menjaga kebugarannya, kesehatan dan kebugarannya. Dengan apa? Dengan olahraga, dengan menjaga makanan dan mengkonsumsi suplemen-suplemen herbal begitu ya. Nah, itu membuat jamaah mempersiapkan dirinya lebih optimal begitu Mbak Ani. Biar lebih sehat gitu ya Bu Dina ya. Karena tetap aja di sana itu umroh itu kan ibadah fisik ya Mbak Anggi. Iya. Kemana-mana kita jalan kaki. Iya, benar sekali. Sedekat apapun hotelnya tetap harus jalan kaki. Kalau kita mau ke masjid, ya kita mau ke pelataran Ka'bah itu juga jalan kaki. Nah kalau kita nggak kuat nih, nggak sehat, kakinya nanti cekut-cekut begitu misalnya, oh kok boyoknya sakit, kan kurang nih, maknanya jadi kurang begitu. Makanya dengan persiapan yang intensif itu jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, jamaah itu benar-benar mereka mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Jadi pada saat berangkat, oh ya saya sudah ngerti bahwa saya ini nanti tawaf itu saya jalannya sekian kilometer, saya sa'i sekian kilometer. Jadi tubuhnya sudah dipersiapkan untuk menempuh perjalanan spiritual, ya perjalanan umrohnya, dan menyelesaikan ritual ibadahnya nanti selama di tanah suci. Begitu Pak Anggi. Iya. Oh ya. Untuk pertanyaan berikutnya akan kita sampaikan lagi kepada Bu Dina. Iya. Apa nih yang membuat Bu Dina ya begitu peduli dengan keamanan kenyamanan umrohnya para jamaah ini? Ya, ini pertanyaan bagus banget. Saya sering mendengar ya, kalau saya ngisi acara sosialisasi kesehatan gitu, kita sering mendengar kok si A, Mbah A gitu ya, umroh bayarnya mahal, tapi kok di sana maaf, hotelnya jauh, ada yang makanannya kurang cocok begitu, bahkan ada yang nggak jadi berangkat, itu ada Mbak Anggi. Jadi harusnya berangkat tanggal 1, sudah potong kambing, sudah ngundang orang sekampung, nggak jadi berangkat Mbak Anggi. Tanggal 4 mundur lagi, sampai malu, sampai sakit itu jamaahnya itu, Masya Allah. Jadi di situ saya merasa, ya Allah, kalau kalau jamaah-jamaah ini ketemu dengan saya, insya Allah hal itu tidak akan terjadi begitu. Karena umroh bersama-sama luar biasa banget. Jamaah begitu dimuliakan dengan segala fasilitasnya. Nah itu tadi, kalau jamaah itu kita pahamkan, paling tidak penipuan dari travel-travel abal-abal dan penelantaran jamaah ya bahkan ada juga nih sudah berangkat tetapi ternyata di sana nggak dapat hotel begitu atau baru sampai Jakarta saja nggak sampai terbang begitu. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Untuk pertanyaannya udah banyak terjawab nih, tapi masih banyak pertanyaan nih saya. Masih banyak pertanyaan, apa Bu Dina udah siap menjawab lagi nih? Siap pokoknya, yuk gas. Oke, kita akan bertanya lagi kepada Bu Dina, yaitu bagaimana jamaah umroh mendapatkan mempersiapkan diri nih untuk menghadapi tantangannya ya untuk di tanah suci. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau jamaah tadi dengan tiga bekalnya tadi, 3 modalnya, 3T tadi, takwa, tawakal, dan tawadu, insya Allah siap. Jadi siap benar mereka, kenapa? Jadi sebaik-baik bekal itu kan dengan takwa ya Mbak ya, bahwa jamaah itu hadir datang ke tanah suci itu kan untuk memenuhi undangan kasih sayang Allah. Nah kalau kita menjadi tamu itu kan otomatis kita bersikap sebagai tamu yang baik. Nah gitu, kita mau dapat jamuan nih dari Allah, kita berkunjung ke rumah Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita memang istilahnya orang itu paham bahwa dengan ketakwaannya mereka akan ridho ya. Tawadu itu kan rendah hati ya, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Pokoknya saya niat berangkat memenuhi undangan Allah, perjalanannya bagaimana insya Allah selalu disyukuri ya, dan disabari kalau memang belum sesuai keinginannya. Dan dengan sikap rendah hati itu insya Allah akan membuat jamaah itu bisa istilahnya menikmati seluruh proses ibadahnya dengan nyaman, Mbak. Kenapa? Karena yakin bahwa ini pasti semuanya adalah takdir Allah yang selalu baik untuk kita. Meskipun kadang-kadang kita belum tahu ya hikmahnya, maknanya begitu. Gitu, Mbak.
Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih buat Bu Dina yang akan diinginkan kepada semua jamaah nih biar cepat berangkat ke Baitullah, cara pembayarannya gimana? Kan nggak harus cash ya Bu Dina ya? Ya bisa jelasin nih untuk Bu Dina. Nah ini yang luar biasa. Ini luar biasa yang saya temukan ya, yang saya yang saya temukan di Samira ini ya, Mbak Anggi, ada 3 cara kalau kita mau ke Baitullah ya. Dan ini luar biasa, ini nggak ada di travel lain ya. Nomor 1, kita kalau misalnya sudah punya uang cashnya, silahkan berangkat. Silahkan pilih tanggalnya karena setiap bulan ada jadwal keberangkatan bahkan puluhan ya. Jadi pernah sebulan sampai 8.200 itu kan luar biasa nih. Ya apalagi bulan Juli nanti yang infonya sudah 10.000 jamaah ya. Nah tadi nomor 1 kalau sudah punya uang cash tinggal pilih tanggal Bapak Ibu. Tinggal pilih tanggal, mau tentuin mau pilih paketnya apa ada semua. Yang kedua ya kalau uangnya belum cukup nih. Oh Mbak kok saya baru punya uang 10 juta ya? Boleh. Ada fasilitas yang diberikan Samira yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Amitra itu 10 juta bisa berangkat Bapak Ibu. Masya Allah. Itu enak apa enak banget ya. Jadi itu umroh dulu ada program yang namanya Udu Babe, umroh dulu bayar belakangan. Ini salah satu solusi yang diberikan oleh Samira mengantisipasi banyak sekali kasus penipuan itu ya, jamaah gagal berangkat begitu. Jadi yang nggak percaya silahkan berangkat dulu. Nanti bayarnya boleh dilunasi setelah pulang, itu boleh. Yang ketiga ini yang luar biasa nih. Nomor 1 uang cash kok belum punya. Nomor 2 punya 10 juta kok belum punya. Yang ketiga menabung, jamaah menabung. Jadi jamaah dipersilahkan menabung dan ini luar biasa sekali Mbak Anggi. Duitnya jamaah tuh aman. Kenapa? Karena dibuatkan rekening virtual account di Bank BSI atas nama jamaah sendiri. Nabungnya berapa nih Mbak Dina? Ya monggo sebanyak rindunya ibu gitu. Kalau misalnya udah kangen banget ya nabung 1 juta setiap hari ya boleh. 1,5 bulan berangkat gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, ini banyak sekali jamaah saya begitu nabungnya 10.000, 50.000, yang bekerja harian itu ya Mbak jualan gitu, nabungnya begitu 20.000, 10.000 Dina titip ya begitu. Nanti saya yang masukin ke rekening gitu, atau dia titip ke anaknya, tolong dimasukkan ke rekening itu bayarnya dikumpulin gitu, nanti sebulan dapat 300.000. Karena sehari 10.000 kan, sebulan 300.000 Bapak Ibu. Dan alhamdulillah banyak sekali yang 8 bulan berangkat. Masya Allah. Jadi kita itu menyiapkan wadah rizki. Karena kita sudah menyambut undangan Allah tadi kan. Tandanya kita mentaati Allah. Yakin, ainul yakin. Allah pasti sempurnakan rizkinya. Masya Allah. Begitu Mbak Anggi. Berarti nggak harus cash ya Bu Dina ya, karena ada jalan lain ya. Ada. Allah akan mempermudahkan kita semua ya. Masya Allah. Allah mudahkan semuanya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, gimana sih untuk tanggapan Bu Dina kalau ada penipuan biru-biru tuh Bu Dina ya? Ya. Ini kan lagi marak ya, bahkan yang terakhir kemarin ada jamaah yang terlantar di Bandara Singapura ya, Bandara Changi itu ya. Itu luar biasa Bapak Bu. Memang problem kita harus pahami juga bahwa penipuan itu terjadi karena memang kita yang kurang aware ya, kurang memahami. Ya, kita kurang membaca, kurang literasinya begitu. Jadi kalau misalnya ada jamaah yang mudah tertipu begitu ya karena memang ada pihak-pihak yang memang mau memanfaatkan begitu. Jadi ngerti, oh ini orang semuanya pasti kepengen umroh, kepengen ke tanah suci, tapi nggak tahu caranya, nggak tahu travelnya apa yang aman dan amanah begitu. Nah itu kalau menurut saya begini, kenapa saya semangat untuk mensyiarkan Baitullah bersama Samira Traveling itu Mbak Anggi, salah satunya itu. Jadi lebih baik calon jamaah itu ketemu dengan saya, ya. Sebelum mereka ketemu dengan travel abal-abal yang hanya mau mengambil duitnya saja itu tadi. Ketemu dengan saya jelaskan ya bahwa paket yang diberikan Samira itu begitu luar biasa. Ibu tinggal pilih sesuai dengan kemampuan. Ya, itu yang luar biasa Mbak Anggi. Jadi insya Allah dengan kita semangat bersyiar itu tidak ada lagi ya. Paling tidak kita meminimalkan kasus-kasus penelantaran jamaah atau penipuan jamaah gitu ya, yang tidak istilahnya itu
merugikan jamaah. Insya Allah. Berarti untuk Samira sendiri insya Allah nggak akan membohongi atau menipu untuk para jamaahnya Insya Allah. ya. Gimana mau bohong, Mbak? Sekarang uang itu harus ditransfer langsung ke rekening perusahaan atau ditransfer ke rekening jamaah sendiri. Kalau yang jamaah menabung ya, jadi saya nggak pegang uangnya begitu. Jamaah itu menabung uangnya di rekeningnya sendiri. Jadi insya Allah ada dua hal ini yang diperoleh oleh jamaah Samira. Nomor satu adalah dananya aman, dijamin aman. Kenapa? Satu, dimasukkan ke rekening VA Bank BSI atas nama jamaah sendiri. Nah ini yang luar biasa. Oh nggak ada orang yang mau kehilangan duitnya Mbak Anggi. Ya enggak. Nah tapi yang luar biasa kalau sudah di atas nama rekening pribadi begini nggak boleh diambil kecuali mau dipakai umroh gitu ya. Nah berikutnya adalah jamaah dijamin nyaman ibadahnya ya karena luar biasa sekali begitu telitinya sampai ownernya sendiri yang kita pahami owner itu ikut terjun langsung mengawasi proses pendaftaran sampai keberangkatan itu beliau ikut mengawasi gitu. Dan yang luar biasa kalau di Samira itu kan hotelnya sudah di booking, pesawatnya sudah di charter, beda dengan travel yang di luar sana. Artinya apa? Ini udah ada dulu nih seatnya baru ditawarkan kepada jamaah. Beda dengan yang di luar kan cari dulu sini duitnya Mbak Anggi sini mau umroh kapan nih gitu baru dicariin tiketnya nyarinya di Traveloka di mana gitu. Kalau kita enggak dengan kerjasama dengan maskapai besar gitu ya dengan Lion, dengan Garuda Indonesia, dengan Saudi Airlines itu sudah cukup membuktikan bahwa Samira ini luar biasa besar dan kuat, kokoh dan memang peduli kepada jamaahnya. Masya Allah. Iya. Ini buat bunda-bunda yang mau tanya sekitar jamaah umroh itu apa sih kalau yang membedakan dari paket per paket dan harga hotelnya tuh apa yang membedakan sih ya? Ini kita pertanyakan langsung aja ke Bu Dina. Yuk Bu Dina. Nah ini pertanyaan yang sering saya dapat ya Mbak ya. Jadi biasanya kan orang bandinginnya itu kan harga saja ya. Harganya loh kok di sana harganya 15 juta. Hello, silahkan dicek ya. Silahkan dicek Bapak Ibu harga tiket pesawat pulang pergi ya Jakarta Jeddah Jakarta itu berapa gitu. Padahal Kemenak sudah memberikan aturan paling tidak itu harga jual terendah paket itu kan kurang lebih 28 jutaan ya. Nah, bisa dibayangkan kalau tiket paket umrohnya itu murah begitu. Nah, di Samira Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memutuskan untuk berangkat bersama Samira menentukan tanggalnya, jamaah boleh milih paketnya Mbak Anggi. Ada 4 paket yang ditawarkan oleh Samira. Yang pertama tuh paket ekonomis tuh ya paket Safara. Terus paket reguler, paket Safawi, paket VIP, paket Sukari dan VVIP-nya paket Majul. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini luar biasa sekali hotelnya udah jelas, sudah cetol kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi kalau paket Safara hotelnya di mana, kalau Safawi di mana, itu sudah ada Bapak Ibu tersatu dan Bapak Ibu boleh tanyakan gitu. Ini nama hotelnya apa begitu. Dan yang luar biasa Samira itu menggunakan prinsip itu upgrade boleh, downgrade nggak boleh. Artinya apa? Waktu kemarin kita sempat ada ini ya, harusnya saya paket Sukari itu kan di Grand Plaza ya Mbak ya. Tapi qadarullah di sana ada sesuatu, kita dinaikkan lagi, naik ke hotel yang ranknya itu lebih tinggi, rate-nya lebih tinggi gitu, bintangnya lebih tinggi, lebih nyaman hotel. Lebih nyaman ya Bu ya. Iya. Nah artinya itu jamaah dipastikan mendapatkan kepastian ya dari hotelnya tuh pasti Mbak. Hotelnya pasti, pesawatnya pasti, jadwal terbangnya pasti ya, pesawatnya juga pasti, visanya juga pasti. Bahkan karena Samira itu kan termasuk provider visa ya, jadi bisa menerbitkan visa sendiri. Ini jadi nggak ada ceritanya kok jamaahnya Samira visanya nggak keluar gitu, insya Allah nggak ada. Jadi tadi paketnya sudah insya Allah bisa menyesuaikan ya teman-teman, calon jamaah itu tamu Allah tamu Rasul itu bisa menyesuaikan sendiri. Misalnya, oh saya nih sukanya ya hotelnya yang bagus, yang makanannya enak ya pilihlah paket VIP VVIP begitu. Tapi kalau yang masih muda-muda misalnya, terus pokoknya yang penting saya sampai ke Mekah boleh paket Safara, boleh paket Safawi begitu. Jadi menyesuaikan.
Samira memfasilitasi semua kebutuhan jamaahnya. Ini yang luar biasa. Itu Mbak Anggi. Ini yang mau saya pertanyakan ini ya Bu Dina ya. Iya. Kalau kita untuk daftar umroh dulu, tapi untuk berangkatnya antar-antar dulu boleh nggak sih? Ya boleh ya. Boleh aja. Jadi tadi berarti masuknya jamaah menabung ya. Namanya jamaah on request. Jadi ada dua sistem insert name di Samira itu. Kalau jamaah yang sudah menentukan jadwal keberangkatan, tanggalnya sudah punya nih. Oh, saya mau umroh nanti pas ulang tahun saya misalnya begitu. Itu namanya jamaah on schedule. Sudah menentukan tanggal keberangkatan. Tapi yang kedua jamaah on request. Berarti ini masih ya oke lah, saya sudah kepengen umroh. Saya mau nabung dulu, tapi saya nggak tahu, belum tahu saya mau berangkat kapan. Masih nunggu suaminya, nunggu anaknya, begitu itu bisa Mbak Anggi. Jadi karena Samira itu keberangkatannya setiap bulan, kecuali musim haji ya. Jadi bebas Bapak Ibu, mau milih tanggalnya itu bebas sekali. Jadi misalnya nanti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini jamaah saya sudah ada nih yang daftar. Bulan Agustus sudah sekian orang, November sekian orang gitu. Requestnya bisa juga gitu. Oh saya mau umrahnya plus Turki, saya mau umrah plus Dubai misalnya gitu. Itu ada di Samira, Masya Allah. Gitu Mbak Anggi. Oke, untuk Bu Dina kan di tahun-tahun kemarin kan udah pernah nih kayak kita susah-susahnya di masa pandemi ya Bu Dina ya. Apa bener sih kalau Samira itu udah memberangkatin banyak banget para jamaahnya di musim pandemi itu ya? Nih kita pertanyakan kepada Bu Dina. Iya, luar biasa. Jadi silahkan dicek ya, Bapak Ibu pasti punya medsos ya. Semua platform medsos itu tahu bahwa satu-satunya travel yang memberangkatkan jamaahnya pada saat pandemi itu ya Samira Travel. Masya Allah. Jadi kalau lihat sejarahnya, ada orang tawaf yang biasanya kita berdesak-desakan, ini tawafnya berjarak 3 meteran itu hanya Samira Bapak Ibu. Luar biasa banget. Itu tadi yang membuktikan bahwa jamaah itu dananya aman Mbak Anggi. Di saat pandemi itu banyak sekali travel yang gulung tikar ya, karena ya kalau tidak ada aktivitas bisnis pastilah kepake ya uangnya ya gitu. Semua orang tidak punya pemasukan, tetapi pengeluaran harus jalan terus begitu. Dan luar biasa karena tadi dana jamaah itu disimpan di Bank BSI, aman dong. Nah, begitu pemerintah Saudi memberi kesempatan, oke, buka pintu untuk jamaah umroh, Samira lah yang pertama kali datang membawa ribuan jamaahnya. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Oke, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhirnya kita kepada Bu Dina ya. Ya. Nih, mengapa sih Bu Dina memilih Samira ya, mengabdi kepada Samira untuk menjadi tour leader Ibu? Masya Allah. Jadi nomor 1 yang saya lihat itu, kalau bisnis mungkin bisnis yang bagus gitu kan banyak ya. Tapi yang saya lihat adalah ownernya. Jadi ownernya itu Ustadz Fauzi Wahyumoto dan Umi Jini Lukitasari itu benar-benar memiliki komitmen, visi dan misi yang luar biasa untuk peradaban umat manusia. Ini yang membuat saya mantap ya Mbak. Jadi bertemu dengan Ustadz Suyoto Kancapnya Samira Semarang juga saya lihat ini kalau orang ya dengan pendidikan yang bagus, dengan pelatihan yang luar biasa, ternyata bisa mengubah orang-orang nih yang istilahnya latar belakangnya kan nggak punya latar belakang bisnis gitu. Seperti Ustadz Suyoto tuh begitu dikenal sebagai dari tukang ojek menjadi miliarder itu kan luar biasa sekali begitu loh. Nah di Samira difasilitasi semua karena memang ownernya begitu peduli, nggak hanya sekedar berbisnis. Karena di Samira kita dapat nida Bapak Ibu. Nida itu niaga, ibadah dan dakwah. Jadi nggak cuma sekedar urusan dunia, nggak cuma sekedar nyari ujrah. Kami bukan pejuang ujrah, tapi kami pejuang Baitullah, pesyiar Baitullah. Jadi insya Allah, kalaupun kita mengajak orang itu ya, orang itu belum mau umroh bersama kita, nggak jadi masalah Mbak Anggi. Kenapa? Karena setiap kata yang terucap itu Allah sudah hitung pahalanya. Itu yang membuat saya semangat gitu loh. Oh iya ya dapat pahalanya. Orang nolak, ya kita udah dapat pahalanya. Orang mau gabung, alhamdulillah kita pahalanya berlipat. Coba bayangkan setiap kali jamaah itu sholat di Masjidil Haram, di mana satu amalan itu dilipat gandakan 100.000 kali. Ya Allah, saya dapat lah ya, saya dapat lah
istilahnya amal jariahnya begitu. Nah itu yang luar biasa Mbak. Kenapa kita milih Samira? Karena Samira memberikan semua fasilitas itu begitu luar biasa kepada mitra-mitranya. Jadi kalau orang seperti saya ini ibu rumah tangga, saya bisa menjadi mitra Samira Pasyiar Baitullah dan menjadi tour leader BNSP. Ini saya sudah dapat sertifikasi BNSP nih Mbak. Ya ada buktinya Iya. Kakak Bunda. Jadi ini bukan sembarangan kalau Samira itu tour leadernya harus ada sertifikasinya. Kita dilatih dulu, ada ujiannya Bapak Ibu. Nggak sembarangan ini. Dan ini yang membuat Samira itu memastikan supaya jamaah-jamaahnya itu bisa berangkat umroh, menjalankan ibadah umrohnya itu dengan aman dan nyaman tadi. Kenapa? Kita dipastikan, dipersiapkan untuk melayani, membersamai dan memberi solusi bagi jamaah-jamaah Samira Travel. Begitu Mbak Ami. Alhamdulillah, buat semuanya tuh udah ada jawaban semuanya dari Bu Dina ya, dari tour leadernya Samira. Next siapa lagi nih yang akan mau diundang di sini, Bu Dina? Ya? Saya lagi boleh loh. Boleh. Iya, alhamdulillah. Ya nggak kerasa nih kakak-kakak, bunda-bunda, kita udah ada di penghujung acara ya di siang ini. Untuk insya Allah nanti akan kita datang lagi tamu-tamu tour leadernya dari Samira ya. Biar kakak-kakak, bunda-bunda pada yakin untuk masuk ke Samira daftarnya ya. Sayang kakak ya semuanya. Saya ucapin terima kasih semuanya yang udah pada nonton ya. Dari saya Anggita Agustin dan dari Bu Dina ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. Happy Umrah.